Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore kali ini saya lagi ngopi nih sama Kang Miftah. Ini akan bertanya nih seperti biasanya ke Kang Miftah ini perihal tentang isu-isu yang ada di Indonesia. Perihal tentang isu nasab ya yang sangat viral sekali sekarang ini ya. Nih Kang Miftah nih ya. Boleh nanya ya Kang Miftah masalah nasab nih. Ya kalau nanya boleh aja, kenapa nggak boleh? Oke, nah karena Kang Miftah ini welcome, saya pun akan bertanya lebih banyak dan tentunya akan lebih dalam lagi, mudah-mudahan manfaat ya. Oke, Kang Miftah, apakah ada dalam syariat Islam tentang habaib, tentang nasab, dan yang lainnya gitu ya? Ini kita lihat dari syariatnya Islamnya, Kang. Terima kasih Kang Ustadz Firman. Jadi apakah ada nasab di dalam Islam? Itu kalau kita melihat tujuan-tujuan syariat atau yang disebut dengan maqasidus syar'i, menurut Imam Al-Ghazali dari dalam Al-Mustasfa itu diantaranya kan hifdzun nasl. Jadi memelihara keturunan, ada hifdzuddin, kemudian memelihara agama, hifdzun nafs, memelihara jiwa, kemudian hifdzun nasl, memelihara keturunan, ada lagi hifdzul mal, memelihara harta, dan apa satu lagi lupa lagi saya. Itu pokoknya Hifdzul ya. akal, hifdzul akli, memelihara akal. Oke. Kaitan dengan apa yang ditanyakan Pak Firman soal nasab dan habaib, memang nasab ini bagian dari maqasidus syar'i. Jadi memang nasab itu harus dipelihara, harus dijaga. Ya. Apalagi berkaitan dengan nasab orang mulia, baginda Rasulullah SAW, tentu menjadi kewajiban kita semua umat Islam untuk memelihara dan menjaga nasab beliau gitu. Ada, memang intinya ada di dalam kajian keislaman atau syariat Islam ini harus istilahnya menjaga nasab gitu ya. Ya, itu kan nasab itu kan artinya konsekuensi lainnya kan nanti akan munculnya hukum waris dan lain sebagainya. Itu kan dari nasab juga. Nih, mohon maaf nih ya. Saya mau tanya nih ya. Oke lah, clear ya bahwa syariat Islam, agama Islam juga mengkaji tentang nasab. Harus dijaga nasab kita. Ya, nenek moyang kita kemana-kemana tentunya harus dijaga ya, minimal ya. Misalnya bin ya, kira-kira 5 ke atas ya, lumayan Pak ya. Ketika untuk hadorot ya dan yang lainnya ya, ilah hadrotin ya kayak gitu ya, untuk ruh. Apa bedanya kita dengan Rasulullah ya, atau orang-orang tertentu? Kalau kita makan nasabnya 4 ke atas saja sudah nggak tahu rata-rata ya. Kita itu turunan mana kan gitu, nggak tahu kita. Jangan-jangan kita turunan apa kan gitu ya. Syukur-syukur kita turunan Wali Songo misalnya. Bisa saja kan. Bisa saja kan. Apalagi Bogor katanya. Bogor turunan Prabowo Siliwangi. Kata-katanya rata-rata begitu ya. Bisa saja atau turunan apa turunan enggak gitu. Karena kita memang terjaganya paling 5 suhunan kaluhur lah Pak. Beda dengan Rasulullah. Nabi Muhammad itu dari Nabi Muhammad sampai ke Adnan, dari Adnan sampai ke Adam ya, yang memang yang masuk itu sampai Adnan ya. Wajib bahkan ya. Ada yang juga membahasnya dengan sampai ke Adam. Itu sudah sangat detail gitu ya, sangat mutawatir gitu. Di pengajian itu wajib ke umat Islamna. Iya. Undayanana gitu. Muhammad putra Abdullah putra Muthalib kayak gitu ya. Oke, ini betul. Karena Rasulullah itu adalah orang yang memang disiapkan untuk menjadi kenapa Rasulullah itu beliau memiliki nasab silsilah yang bagus dan baik-baik, karena beliau adalah orang yang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin besar ya, seorang rasul gitu. Jadi memang harus melalui nasab-nasab yang bagus tentunya, terpelihara gitu kan.
bukan nasab hasil di atasnya hasil zina segala macam wajib menjalik, Oh. bukannya. Kalau kita kan nggak tahu nasabnya seperti apa di Iya, atasnya iya, gitu. iya. Wallahu alam ya. Oke, yang pentingnya tetap kita ya menjunjung apa sih menghormati manusia ya. Ya, Ya, bukan Pak, ya? berarti kita akan membanggakan nasab, maksudnya Hmm. tidak untuk membanggakan nasab. Artinya nasab itu memang bagian dari maqasidus syar'i, jadi memelihara keturunan kan. Bukan berarti kita akan membanggakan nasab. Kan tidak boleh membanggakan nasab, juga tidak boleh. Oke. Oke ya. Clear ya bicara nasab, oke. Bahkan mengetahui nasab Nabi Muhammad kita wajib ke atas sampai Adnan ya, sampai terus ya sampai Nabi Adam. Walaupun itu ada kontroversi ya kira-kira ya, Dari tapi Adnan sampai ke Adam itu memang ada yang artinya tidak ada kesepakatan yang mutlak. Dari Adnan sampai ke Adam. Adam. Oke, oke. Oke. Nah, ini kan polemik yang sekarang ini, Kang Miftah. Ini ke bawah. Tadi ke atas. Ya, selesai kalau ke atas ya. Clear. Nah, sekarang polemiknya bahwa Bani Alawi atau Ba'alawi ini adalah bukan turunan Nabi. Ya. Kita tahu dari tesisnya Ki Imad sangat viral sekali, bahkan bukan hanya di Indonesia tapi di mancanegara. Ini tentunya kita harus juga mengkaji ya, mengkaji dikit-dikit lah sambil ngobrol, Kang. Nah, bagaimana nih, Kang, sikap kita nih ya sebagai terutama nih orang Bogor juga nih, Kang. Berkaitan tentang Ba'alawi nih ya. Katanya mengaku cucu Rasul, padahal secara metode ilmiah ya tesisnya Kiai Imad ternyata batal, terputus. Sebagai sebuah literasi ilmiah, kita orang-orang yang mengenyam dunia akademisi ya, akademik, tentu kita menghargai ya, sangat menghargai, dan memang penting harus diketahui seperti apa sih tesisnya Kiai Imad itu. Dalil-dalil yang beliau kemukakan itu seperti apa, itu penting bagi kita siapapun ya. Apalagi misalnya hari ini memang saya juga suka buka-buka YouTube ya, perdebatan makin hari makin sengit dan lain sebagainya, ini bahkan pada titik rawan ya. Terutama orang-orang orang akademisi memang harus dukung Kiai Imad ya, karena ini kan satu metode penelitian ya, tesis ini kan yang memang sudah banyak dilakukan oleh akademisi ini kan, nggak mungkin kita menafikan keilmuan kan begitu ya. Bagaimana nih, Kang? Menurut saya sih bukan harus mendukung Kiai Imad, bukan. Artinya memang harus bersama-sama mencoba melakukan kajian. Ya, artinya artinya kita jangan juga mengabaikan misalnya karena kepercayaan kita terhadap habaib yang sudah sekian ratus tahun. Betul, dari ya, yang masyhur ya, dari zaman abad ke-18 misalnya ya, dari abad ke-19, kalau 19 awal masyhur gitu sebagai habib. Kemudian kita mengabaikan juga penelitian Ki Imad. Artinya kan Ki Imad menawarkan konsepsi ilmu pengetahuan. Nah, itu harus kita apresiasi juga. Artinya coba kita teliti, misalnya kalau kita punya kemampuan. Ini Ki Imad ini bukan doktrinitas ya, tapi keilmuan ini. Atau bukan? Saya rasa bukan yang namanya penelitian. Penelitian itu kan bisa benar, bisa salah. Gitu. Tidak mutlak benar, tidak mutlak salah kan gitu. Semuanya harus diuji. Oleh karenanya apa yang disampaikan Ki Imad di dalam tesisnya itu harus ada pembandingnya gitu. Memang saya juga pernah baca semacam antitesis begitu ya. Semacam itu. Saya pernah juga baca tesisnya Kiai Imad. Beliau mengatakan bahwa silsilah apa yang disebut Habib-Habib di Indonesia ini itu terputus selama 500 tahun ya. 500 tahun, berapa turunan itu, Pak? Waduh, kaget saya. Terputus artinya bahwa kitab-kitab masyhur, kitab-kitab nasab dari mulai abad ke-4 sampai ke abad 9 awal itu tidak menyebutkan adanya nama Ubaidillah
sebagai kakek moyang Habaib di Indonesia, atau sebagai Abdullah ya, Ubaidillah sebagai putra Ahmad Al-Muhajir. Al-Muhajir. Oh. Dari abad tadi tuh abad berapa? Keempat sampai abad 9 awal tidak ada namanya putra Al-Muhajir ini. Sampai abad 10 sebetulnya. Abad 10. Tidak ada. Oh. Abad 10, Bang. Tidak ada namanya Ubaidillah begitu ya. Ada Abdullah itu muncul pada abad 9 akhir. Abdullah, Abdullah. bukan Ubaidillah pada abad 9 akhir. Itu. Sampai abad 10 masih Abdullah. Kemudian Berarti di sini berarti ada pelencengan sejarah ya kira-kira ya. Allah alam bisawab. Artinya kan gini. Inilah artinya gini. Kita siapapun ya hari ini, kita sama Habib kita hormat ya. Kita sama kiai apalagi tentu hormat juga gitu kan. Iyalah. Kita hormat juga. Nah, beliau ini sekarang kan sedang apa namanya ya? Sedang bahsul masail. Enggak. Anggaplah ini sebagai Saya nggak kurang puas ini Kang. Saya lebih menghormati orang soleh. Apalagi orang berilmu ya. Kalau hanya identitas sebegitu banyak lah Pak. Ya. Hanya modal jubah dan yang lainnya. Maksud saya gini loh. Kena habaibnya apa karena keilmuan atau kesolehannya? Bapak nih ya. Sebetulnya kita bisa melihat dari dua perspektif juga. Pertama, kita lihat keilmuan dan kesolehannya. Yang kedua, kita lihat zuriyahnya, nasabnya. Oh, iya. Ketika memang itu berilmu, kemudian berakhlak baik, ditambah dengan nasab yang sesuai misalnya, apalagi zuriyah Rasul, wah kita harus benar-benar hormat. Hormat. Tapi kita juga jangan berpatokan kepada nasab ya. Artinya yang harus menjadi patokan itu ilmu dan akhlaknya. Iya. Tidak ilmu juga tapi akhlaknya Iya. gitu. Bahkan banyak orang yang berilmu tapi akhlaknya kurang misalnya, adabnya kurang Iya, gitu kan. Makanya ada satu part mengatakan al akhlak pokol ilmu. Akhlak itu di atas ilmu. Jadi yang harus lebih kita hargai itu akhlaknya. Tapi bukan berarti kita menomorduakan ilmu ya, maksudnya. Tidak. Setelah berilmu baru berakhlak kan kira-kira ya. Oke. Oke, berarti tetap ya di dalam kajian-kajian keagamaan ini tadi kembali ke patokan awal bahwa kita juga harus menghargai nasab. Selama nasab itu baik lah katakan ya. Kan saya yakin gini loh, kalau turunan Nabi Muhammad apalagi ya, Sayyidul Anbiya, Sayyidul Mursalin juga akhlakul karimahnya paling terbaik ya. Maksud saya gini, tidak mungkin juga kalau misalnya turunan Nabi itu akhlaknya nggak baik. Kalau saya patokannya begitu Kang, ya karena darah Rasul itu luar biasa, ya mengocor apa sih? Saya nggak bisa kata-kata ya kalau bicara darahnya darah Rasul, turunan Rasul, genetikanya ada Rasul di sana pasti baik. Nah, fenomena mohon maaf oknum habaib ya bertebaran kemana-mana. Bukan ceramah kok, jualan misalnya, jualan minyak tapi dengan harga fantastis, dengan mohon maaf katanya sih dengan dongeng-dongeng macam-macam lah ya, hurafat dan yang lainnya, ini supaya harga minyaknya mahal, supaya harga tongkatnya mahal, tasbihnya mahal. Ini banyak terjadi, bahkan mendatangi beberapa kiai kampung gitu ya, beberapa tokoh supaya membeli, padahal Pak tasbihnya harganya 35.000 dijualnya 3.500.000. Nah ini berkah katanya, bahkan mengandung khodam jin macan dua gitu ya, banyak ya. Ini pandangan Akang nih ya, yang tadi bahwa nasab untuk nasib ini bagaimana? Kalau kemudian ada oknum yang menjadikan nasab sebagai alat mengadu nasib, ini tentu sesuatu yang keliru, sesuatu yang salah ya. Karena cicitnya Rasulullah sendiri, Ali Zainal Abidin, ketika beliau di Ka'bah sedang menangis, kemudian ditegur oleh sahabat, wahai putra Rasulullah ya, putra orang mulia, kenapa engkau menangis? Aku takut ya.
takut dengan apa namanya ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang tentu berdosa gitu kan. Kan kau sudah kalau keturunan mulia, justru itu aku takut kan gitu. Oh. Justru aku takut. Jadi itu menandakan satu akhlak yang sangat rendah hati gitu ya. Justru kalau dia merasa turunan Nabi, dia berhati-hati sekali. Sangat berhati-hati. Oh, kenapa Pak itu, Pak? Sangat. Karena beliau juga terbebani untuk menjaga apa namanya ya, marwah dari kebesaran baginda Rasul sebagai kakek moyangnya gitu. Iya. Itu menjaga akhlak, menjaga tidak merasa bahwa beliau terjamin masuk surga karena tidak ada jaminan masuk surga juga. Oh. Ya. Dasarnya apa? Apa Pak? Sedangkan gini loh, doktrinitas oknum habaib di bawah sekalipun dia mabuk-mabukan, sekalipun apa ya, macam-macam lah saya nggak ceritakan mabuk dan yang lainnya, dia tetap akan masuk surga, ya kan? Oke, bicara masuk surga ya oke sebagai ahlu sunnah wal jamaah, tapi seakan-akan tetap dianggap mulia gitu Pak. Kemudian kan sebetulnya yang maksum itu hanya Rasulullah ya. Yang maksum, yang dipelihara oleh Allah, yang tidak akan berbuat maksiat. Selain itu, adapun turunannya tidak maksum. Mungkin masuk kategori apa namanya mahfuz, terpelihara, terpelihara, tapi bukan maksum. Jadi artinya bisa saja melakukan hal-hal yang tidak sesuai, meskipun dalam keadaan tidak disadari. Yang namanya manusia pastikannya, yang namanya manusia gitu kan. Sebagai manusia biasa, apalagi dengan rentang abad yang sudah sekian lama, dengan kehidupan yang sudah semakin dinamikanya semakin begini kan gitu, biasa saja. Jadi Dzurriyyah Rasul itu bukan kan gini, yang kita setiap hari kita baca sholawatnya Ahlul Bait itu, Ahlul Bait itu penduduk orang yang tinggal di rumah Rasul. Berarti yang tinggal di rumah Rasul itu apa aja Pak sosoknya? Hasan, Husain, Ali, Fatimah. Ya itu Ahlul Bait, orang-orang yang termasuk istri-istri Rasul ya. Itu termasuk Ahlul Bait karena beliau tinggal serumah dengan Rasul. Oh, maksudnya begitu. Satu rumah itu bukan berarti turunan terus. Ke 37, ke 38. Namanya juga Ahlul Bait. Kalau turunan itu Dzurriyyah gitu kan. Bukan Ahlul Bait. Oh, Dzurriyyah Nabi. Oke. Kalau Ahlul Bait itu terbatas dengan keluarga Rasul yang tinggal serumah dengan Rasul, Ahlul Bait gitu. Oke, Pak. Oke. Boleh tanya gak Pannya ya? Bahwa ada gini ya, ada informasi bahwa ada satu Habib, dia bisa Isra Mi'raj ke langit ya, bertemu dengan tentunya pasti dengan Tuhan ya, sampai 70 kali. Nah, ini bagaimana ini sesat apa tidak kira-kira ya? Nah, ini kan menurut saya ini ajaran yang tidak benar ya. Ajaran yang mengada-ngada. Rasul aja mi'raj cuma sekali seumur hidup. Kalau ada orang yang mengaku mi'rajnya 70 kali, itu mengada-ngada. Ini mungkin lebih kerasa ini sesat ini ya. Sesat ya. Bahkan saya juga pernah dengar itu ada ceramah yang mengatakan bahwa satu Habib bodoh lebih mulia daripada 70 kiai yang alim. Ya, ini doktrin-doktrin yang sangat Doktrin sesat berarti ya? bukan sesat, sangat merendahkan. Oh. Sangat merendahkan kiai itu kan. Artinya ini kan tidak benar. Ini kan oknum ya. Oknum mungkin ini yang mengatakan seperti ini ya, untuk menaikkan rating kesuciannya dan lain sebagainya. Ini nggak benar ini. Nggak tanggung-tanggung Pak. Iya. Tujuannya rating tapi juga sampai 70 mi'raj kali mi'raj. Terus juga 70 orang alim dengan satu Habib yang bodoh. Ya, itu masih mulia Habib yang bodoh. Ini kan tentunya berbahaya buat masyarakat, pada akhirnya nanti mengkultuskan Habib dan menyampingkan para alim ulama, waduh ini merendahkan sekali. Ini kayak pola-pola penjajah Pak. Apa gimana? Nah Pak,
Bahkan ada gini Pak, satu sendalnya Habib, sendal kalau ditambah sendal jeleknya Habib lah. Ya karena dia ngehina kan ya. Sendalnya Habib dengan kepala Kiai itu lebih muliaan sendalnya Habib. Waduh, ini kan sendal dengan aduh gimana Pak? Ini gimana? Ya ini kan doktrin. Ya kalau ini memang disampaikan berarti doktrin ini. Doktrin untuk bagaimana orang awam itu kemudian mentasbihkan, mensucikan. Ini jelas oknum yang menyesatkan ini. Yang sangat merendahkan. Ini barangkali yang kemudian memunculkan penelitian yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin. Ya, apa benar Rasul mengajarkan seperti itu? Enggak. Yang jelas enggak kan. Ajaran Islam tidak seperti itu. Ini berbenturan dengan ajaran Islam ya? Sangat berbenturan sekali. Inna akramakum indallahi atqakum. Jelas. Yang paling mulia itu Dalam orang yang Al-Quran. paling takwa, tidak memandang suku, tidak memandang keturunan, tidak memandang siapa dia. Yang paling takwa. Betul. Mau dia turunan apa, mau dia turunan apa, atqakumnya, ketakwaannya yang Allah lihat. Tidak melihat fisiknya, tidak melihat penampilannya, tidak melihat yang lain-lainnya. Atqakumnya. Oke Itu Pak. sangat bertentangan sekali ini. Intinya sangat bertentangan ya, sangat mohon maaf sesat. Menyesatkan Pak. Mending sesat lah, kalau menyesatkan umat kan berbahaya ini Pak. Saya gini Pak, maksud saya juga apakah betul kalangan habaib ini yang ada di Indonesia ini adalah duriah Nabi? Ingin penegasannya di situ sih Pak ya. Sesuai dengan tesisnya Kiai Imad ini tentunya ya Pak ya. Sampai hari ini sih yang saya tahu, kalau kita lihat diskusi-diskusi di berbagai media sosial, ini memang tesisnya Kiai Imad ini belum terbantahkan. Belum terbantahkan, apalagi katanya lembaga DNA nasional. Oke, tar dulu, bentar. Ini menarik ya. Belum terbantahkan, tetapi terbantahkan oleh ceramah-ceramah para habaib ini bagaimana nih? Oke, dilanjutkan Pak. Mohon maaf. Iya, artinya bahwa tidak dibantah secara ilmiah. Oh, Tidak dibantah secara ilmiah. Kan untuk melihat nasab seseorang itu kan harus dilihat juga keilmuan nasab ya. kitab-kitab nasab di zamannya gitu kan. Kita harus mengkonfirmasi kata Ki Imad kitab-kitab nasab di zaman itu. Misalnya Ubaidillah itu kan lahir di abad keempat Hijriah. Maka kitab-kitab nasab di abad keempat Hijriah itu ada nggak yang menceritakan itu? Apa itu Pak? Kitab-kitab nasabnya Pak? Jadi menurut Kiai Imad bahwa silsilah nasab Ba'alawi itu tidak terkonfirmasi di kitab-kitab klasik. Oh, Seperti di abad kelima misalnya ada kitab Tahdhibul Ansab wa Nihayatul Alqab. oh iya. Abad kelima ini karangan Ubaidili. Nah, Itu kitab klasik Pak? ya itu tidak menyebutkan adanya Alawi bin Ubaidillah sebagai keturunan Al-Uraidi atau anak Ubaidillah sebagai anak Ahmad Al-Abah atau Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Ya, sementara Al-Ubaidili ini hidup sejaman dengan Alawi bin Ubaidillah. Oh, Alawi bin Ubaidillah itu nenek moyang dari Ba'alawi. Betul. saksi matanya ada di situ. Sejaman. Nah, Sejaman, dalam ya. kitab nasab yang sejaman itu tidak disebutkan. Kemudian ada kitab Al-Majdi Bian Sabit Tolibin, karangan Al-Umri, itu sama, tidak menyebutkan nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad Al-Muhajir. Jelas itu Pak ya. Ya. Kemudian kitab Manuskrip ini Tolibiyah. Iya, ini matematik manuskrip ya, atau sumber-sumber sejarah ya. Karangan Ibnu Toba juga tidak menyebutkan nama itu. Kemudian pada abad ke-6 ada kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah karya Imam Al-Fakhrur Razi, menyatakan bahwa Ahmad bin Isa tidak mempunyai anak yang bernama Ubaidillah. Itu Jadi intinya nggak ada nama Ubaidillah ya. enggak ada nama Ubaidillah. Ya betul. Sampai abad
ke-7 Hijriah juga tidak. Jadi kitab-kitab yang muktabar, ya kitab-kitab Populer. nasab yang muktabar abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7, abad ke-8, abad ke-9 awal, itu tidak menyebutkan adanya nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad Al-Muhajir gitu menurut versi Kiai Muhyiddin berdasarkan kajian-kajian itu. Manuskrip ini ya. Iya. Nah, ada juga kemunculan nama Abdullah sebagai anak Ahmad Al-Muhajir. Munculnya di abad? Nih, kemunculan pada akhir abad ke-9. Oh. Ya. Dalam kitab An-Nafah Al-Anbariyah. Ya, karya Muhammad Kadzim. Itu juga nama Abdullah kan. Itu mulai muncul nama Abdullah sebagai anak Ahmad Al-Muhajir. Tapi ini juga tentu bertentangan dengan kitab-kitab nasab sebelumnya. Iya. Gitu. Nama Abdullah juga bertentangan dengan kitab-kitab nasab sebelumnya. Abad ke-10 juga sama, ya. Tidak ada nama Ubaidillah, ya. Itu literasi-literasi yang dikemukakan oleh Kiai Imad berdasarkan rujukan kitab-kitab tersebut. Iya. Makanya itu secara literasi ilmiah berdasarkan kajian kitab-kitab nasab yang muktabar, yang masyhur, saat itu memang tidak ada nama Ubaidillah sebagai anak dari Ahmad Al-Abah atau Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Oke. Berarti jelas ya, untuk kitab-kitabnya memang kitab klasika tentunya, apalagi satu zaman ya, tadi tokohnya ada ya, berarti memang versi kitab ini memang tidak ada namanya Abdullah ataupun bahkan Ubaidillah begitu. Abdullah muncul mulai abad ke-9 akhir 9 Hijriah. Nah, kemudian Abdullah berubah menjadi Ubaidillah itu pada abad ke-14. Ya, abad ke-14. 14 ya. Itu ada dalam kitab Samsud Zariyah, ya. Karangan karya Syekh Abdurrahman Al-Mansur. Jadi memang ini dari kalangan Ba'alawi. Oke. Itulah maksudnya kritik-kritik dari Kiai Ahmaduddin. Kalau menurut saya ini harusnya MUI turun tangan. Wah, betul sekali. Kok MUI diam aja Pak ya? Nah, itu dia. Dari pusat sampai ke bawah itu diam saja. Gus Abbas Buntet itu luar biasa kan beliau. Disebutnya juga Singa Cirebon. Kalau nggak salah beliau mendirikan Laskar Sabilillah kan. Laskar Sabilillah. Ini kan artinya bahwa perdebatan ini sudah pada titik rawan, oleh karenanya lembaga terkait formal yang terkait yang punya hubungan dengan hal-hal semacam ini harus ikut turun tangan, jangan diam saja. MUI itu harus memediasi, membuka forum misalnya. Ayo kita diskusi, dari Ba'alawi silahkan para pakarnya, dari Kiai Imad dan Kiai Nusantara silahkan dengan para pakarnya, para ahli genetik, ahli filologi, ahli sejarah, kumpulkan sama MUI harusnya. Oh, berarti ini bukan hanya tanggung jawab Kiai Imad, tapi juga MUI seharusnya harus bisa ikut meneliti atau bukan ikut meneliti, artinya memediasi ya. Kemudian ikut mengkaji. Kalau misalnya memang pada akhirnya Ba'alawi yang kuat itu pasti kan atau Ki Imad yang menang, nanti mungkin ada fatwa kan, penting juga kan. Kemudian ada keputusan MUI tentang hasil kajian berdasarkan dan lain sebagainya. Ada satu keputusan misalnya ternyata Ba'alawi itu memang bukan keturunan Rasul misalnya. Atau ternyata Ba'alawi itu memang keturunan Rasul misalnya. Kan ada keputusan yang jelas gitu. Meskipun itu tidak kemudian akan menjadi keputusan semua orang kan gitu. Ya, oke. Ini meskipun misalnya Ki Imad benar, sahih dan ditashihkan ya oleh lembaga terkait, kan pengikut Habaib kan belum tentu mengakui ya, atau Habib sendiri belum tentu taslim akan mengakui, itu pasti.
pasti itu akan tetap ada dan lain sebagainya. Meskipun demikian. Berarti MUI ini bukan hanya hilal atau isbat penentuan Idul Fitri dan yang lainnya, tapi label-label halal, tapi juga gaduh-gaduh yang berkaitan tentang Ini kan isu-isu keagamaan itu juga harus disikapi oleh MUI. Iyalah itu kewajiban MUI untuk memediasi. Ini kan rawan, saya bilang rawan. Ya bagi kalangan orang yang menggunakan akalnya dengan jernih, dengan baik, ya. Tapi kan banyak juga para pengikut Ki Imad misalnya yang membabi buta, pengikut Habib yang membabi buta tanpa melakukan kajian penelitian dan lain sebagainya. Dikhawatirkan kan terjadi bentrok fisik itu kan. Oh iya, Apalagi ini sudah misalnya dicontohkan sama siapa? Habib Bahar ya. Habib. Bahar bin Smith sama siapa? Kori itu apa? Iya. Siapa? Kori muda itu ya. Itu Tengku Kori. kan tantangan itu kan gak bener itu. Udah gak bener itu main fisik-fisik apaan, itu bukan teladan yang baik. Mau dari Ki Imad, mau dari Ba'alawi sama aja. Kalau udah begitu gak bener. Udah mencontohkan ya. Udah mencontohkan gak bener. Emang persoalan ilmu itu diselesaikan dengan ilmu, bukan dengan fisik. Nah ini untuk bagi yang MUI mau di pusat sampai ke kabupaten sampai ke daerah, kita tunggu nih. Masyarakat juga sebetulnya nunggu MUI ngomong apa sih, ya kan? Mengeluarkan fatwa apa? Jelas-jelas kok ini tentang kegaduhan di masyarakat. Terus juga MUI itu harus berada di tengah sebagai mediator gitu kan. Panggil pakar, para ahli, berbagai disiplin ilmu sejarah, ilmu filologi, ilmu seru Pak, segala macam dihadirkan oleh MUI. Waduh. Diadakan bahsul masail. Nanti di situ kan akan ketahuan mana yang dalilnya kuat dan mana yang dalilnya lemah. Iya. Pasti akan terlihat gitu. Pasti akan terlihat gitu. Dan masyarakat awam juga akan menilai wah ini mah hebat nih, kuat kan gitu. Saya kira gini, Pak Kang Miftah, masyarakat sudah lihat dari apa sikap-sikap netizen lah katakanlah di YouTube ataupun di media-media yang lain, memang ternyata yang respon itu kan katakanlah ada yang ngebela Ki Imad, ada ngebela Habaib dan yang lainnya. Itu luar biasa sekali ya fenomena itu ya. Terus juga saya kemarin jarah-jarah ke makam-makamnya Wali Songo, itu ternyata membludak Pak. Ya, apa memang itu bentuk dukungan ke Kiai Imad apa gimana ya? Saya kurang paham juga sih ya. Ya, jadi kan itulah makanya kan ini harus dibuktikan benar enggak banyak para habib yang memasukkan kuburan-kuburan. Ada yang memasukkan kuburan, astagfirullahaladzim. Iya sih, saya selewat pernah dengar. Ya, saya bukan mengatakan ini. Kan kita dapat informasi. Kuburan palsu itu ada orangnya apa gimana sih Pak? Atau yang namanya palsu itu berarti nggak ada orangnya tuh kan gitu. Nah, maksudnya bukan kita mengatakan itu, bukan. Maksudnya ini kan kabar-kabar semacam ini harus dibuktikan, harus disikapi dan dibuktikan kebenarannya. Benar nggak banyak yang memasukkan makam-makam keramat dan lain sebagainya. Atau orang yang biasa saja atau tokoh biasa saja seakan-akan tokoh yang wali gitu Pak ya, dari kalangan Ba'alawi gitu ya, padahal makamnya makam apa gitu Pak? Ini di kalangan Ba'alawi itu mempercayai bahwa Al-Faqih Al-Muqaddam itu guru sufi sedunia misalnya kan, beliau lebih masyhur daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Waduh. Nah, yang kayak gitu kan hak prerogatif orang itu mah ya. Pak, semuanya kok dihabisin sih Pak? Udah kuburannya palsu, masih dipalsukan. Mohon maaf nih ya. Ini kan memang banyak yang nyidak ya. Kuburan palsu itu dihancur-hancurin gitu Pak ya. Terus padahal kosong, maka nggak ada makamnya. Nah itu terus juga Nabi Isra Mi'raj dan yang lainnya itu sampai 70 kali Habib itu kan ini israf banget Pak, melampaui batas ini. Aduh. Ya, ada Habib yang mengatakan bahwa majlisnya Faqih Al-Muqaddam itu didatangi para nabi Hud, berkunjung ke Nabi Hud, para nabi, para malaikat, pokoknya mah sakral sekali ya. Sakral sekali. Nah, ini kan kalau memang itu
keyakinan mereka yang nggak apa-apa, tapi kemudian akan melebihi hal yang di luar nalar juga kan kita harus luruskan. Saya boleh nanya tentang ini ya, sikap-sikap ormas. Enggak ya. Ya, Nahdlatul Ulama sendiri kan ya tempatnya para alim ulama, ya kan, Pak ya, para ilmuwan agamawan gitu ya, para kiai, para abuya dan yang lainnya di dalamnya. Nah, maksudnya ini sikap Nahdlatul Ulama sampai mana gitu untuk menyikapi ini kan tentunya harus disikapi, Pak. Karena yang memang yang banyak dikorbankan ini adalah ulama-ulama Nusantara, ulama-ulama asli non Arab ya, katakanlah ya. Ulama-ulama yang memang punya pondok pesantren, yang keilmuannya nggak diragukan lagi. Bagaimana ini sikap Nahdlatul Ulama baik secara dari pusat sampai ke bawah ini bagaimana, Pak? Saya kira sih belum masif gerakannya, Pak. Kalau ini dianggap atau dirasa banyak melahirkan korban, kalau misalnya ya, saya kan nggak berani mengatakan ini menimbulkan banyak korban kerugian baik material maupun imaterial sebenarnya ya, baik sejarah atau apa saja. Ini sebetulnya kan yang banyak dirugikan itu kan sebetulnya Nahdliyin. Nah, kalau Muhammadiyah kan dari dulu juga nggak percaya Muhammadiyah sama Al-Irsyad Muhammadiyah. Dari dulu juga nggak percaya sama Habib-Habib kan. Apalagi Wahabi apa ya? Bagi Wahabi. Muhammadiyah tuh nggak percaya dari dulu. Yang percaya, yang mengapresiasi Habib itu NU. Mbah Hashim itu kan tetap menghormati Mbah Maimun Zubair, menghormati beliau. Kenapa? Karena beliau orang soleh, orang baik. Beliau tidak husnudzon saja, husnudzon. Oh. Maksudnya gini, ketika ada orang yang mengaku saya keturunan Rasul, ya para ulama itu yang sehari-harinya ibadah, ngajar ngaji, tasbih, ya husnudzon aja. Husnudzon, kemudian dihormati. Persoalan dia keturunan Nabi atau bukan urusan lain kan gitu. Oh, kalau tokoh kan lain, kalau sekarang persoalannya lain. Ngaku-ngaku Nabi diteliti sama orang, benar kan nih keturunan Nabi nih, dicek. Iya. Nah, ini kan datang tuh seorang satria dari Banten itu Ki Iman. Iya, karena memang apa sih ya, keilmuan berkembang, Pak ya. Kalau kemarin ya Sekarang kan zaman media sosial. Orang bisa lihat YouTube, ya, Facebook dan lain sebagainya, TikTok dan lain sebagainya. Itu kan sudah banyak sekali beredar. Oke. Berarti perlu dicatat ya, sikap Nahdlatul Ulama mungkin setelah Nahdlatul Ulama juga sama. Jangan kemudian NU secara organisasi nggak boleh memponis, apalagi membela salah satunya. Harusnya berada di gitu. tengah. Harus menengah juga dia. Berarti hari ini adalah butuh penengah. Butuh kepastian hukum, Pak. Penengah. Kalau menurut saya sih yang paling pas hari ini menyelesaikan, kalau ini akan diselesaikan dan harus selesai misalnya, ya MUI. MUI dulu aja begitu ya, sebagai lembaga formal yang menaungi seluruh ormas yang bertanggung jawab. Termasuk kan seluruh ormas Islam itu kan berada di bawah MUI. MUI lah yang harus bertanggung jawab. Bukan hanya semangat label halal haram. Oke, kegaduhan juga harus disikapi ya. Oke. Terima kasih karena udah adzan, kita akan bergegas melakukan salat ibadah maghrib. Mudah-mudahan ini obrolan ini bermanfaat. Tentunya ada lanjutan, insya Allah kalau ada perkembangan kita lanjutkan lagi konten ini ya Pak ya, karena ini bicara nasab juga belum selesai kira-kira ya banyak sekali yang memang harus dibahas. Mudah-mudahan ini tentunya untuk keilmuan Pak ya. Ya ini kan untuk artinya sebagai bahan renungan kita semuanya lah ya. Kita artinya nggak boleh terlalu cepat memberikan keputusan ini benar ini salah. Yang jelas kita harus coba sama-sama kita lihat gitu, kita ikutin, kita pelajari apa yang sebetulnya sedang terjadi. Ikut belajarlah, semuanya ikut jadi santri gitu. Oh, mudah-mudahan ada hikmahnya dari sini ya. Kajian kitab kan.
Cuma kitabnya kitab nasab. Ketika ada Ba'alawi, ada antitesisnya ya silahkan gitu kan, istilahnya ternyata benar, misalnya Ba'alawi ini bagian dari cucunya Nabi Muhammad, nah kita tetap wajib. Kalau Ki Imad itu sudah mengatakan hakul yakin. Oh, tapi kita sepakat ya bahwa siapapun itu yang mengaku nabi tapi tingkah lakunya tidak sesuai dengan ajaran nabi, tentunya ini mencederai identitas, menyakiti Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Bahkan melakukan satu dosa, Pak, 2 kali lipat. Waduh, lebih-lebih dari kita ya. Terima kasih. Salam sehat selalu, panjang umur dan berkah selalu ya rezekinya. Amin ya robbal alamin, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.